Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Pada video ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Seorang anak bernama Lintang sedang mengamati kapal kertas yang bisa terapung di air. Ia penasaran bagaimana kapal laut yang beratnya berkali lipat dari kapal kertas miliknya bisa terapung di air ya. Kira-kira kenapa ya? Nah, sepertinya Lintang menemukan masalah nih dan mencoba merumuskan masalahnya. Yuk ikuti langkah Lintang dalam menyelesaikan masalahnya. Langkah pertama yang dilakukan Lintang adalah merumuskan masalah. Lintang yang awalnya ingin tahu kenapa kapal yang begitu besar bisa terapung. Ia juga penasaran kenapa kasus kecelakaan ternyata kapal juga bisa tenggelam ya. Sehingga rumusan masalah yang dicatat Lintang adalah bagaimana suatu benda dapat terapung, tenggelam, dan melayang di air. Selanjutnya, Lintang mencoba menyusun kerangka teori dengan cara mencari beberapa materi tentang masalahnya. Nah, Lintang jadi tahu awal mula teori tentang kondisi benda di dalam air ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Archimedes. Selain itu, dia juga tahu benda bisa terapung, tenggelam, ataupun melayang di air dipengaruhi oleh massa jenis benda dan gaya angkat yang dialami benda tersebut. Lintang pun melakukan serangkaian percobaan untuk membuktikan teori dan dugaannya, hingga ia memperoleh suatu kesimpulan. Nah, adik-adik, serangkaian kegiatan yang dilakukan Lintang tadi merupakan langkah-langkah metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Apa saja prosesnya? Kita akan mempelajarinya secara lengkap pada video ini. Langkah-langkah metode ilmiah ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang ilmuwan dalam memperoleh teorinya dan mempublikasikannya menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Metode ilmiah adalah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan untuk mengembangkan dan menemukan suatu ilmu pengetahuan. Dengan adanya metode ilmiah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul terhadap suatu fenomena alam dapat terjawab dengan pembuktian secara objektif melalui hasil penelitian. Karakteristik yang dimiliki oleh metode ilmiah yang pertama adalah objektif. Pengetahuan harus sesuai dengan objek yang diamati dan didukung oleh fakta empiris, tidak didasarkan atas persepsi peneliti atau orang lain. Yang kedua adalah metodik. Pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Karakteristik yang ketiga adalah sistematik. Pengetahuan disusun dalam suatu sistem yang saling berkaitan dengan pengetahuan lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir adalah berlaku umum. Pengetahuan berlaku untuk semua orang, tidak perorangan atau kelompok tertentu saja, dengan cara eksperimen yang sama dan diperoleh dengan hasil yang sama pula. Nah, setelah mengetahui karakteristik dalam metode ilmiah, kita akan lanjutkan dengan beberapa tahapan dalam metode ilmiah. Nah, tahapan ini dilakukan untuk memperoleh suatu ilmu atau teori yang diuji dengan melakukan eksperimen. Contohnya seperti ilmuwan Thomas Alva Edison yang melakukan metode-metode ilmiah dalam menemukan penemuannya, yaitu lampu pijar. Langkah yang pertama dalam metode ilmiah adalah melakukan pengamatan atau observasi. Tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan pengamatan atau observasi adalah menemukan masalah. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam pengamatan, yaitu pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Contohnya seperti kalian mengamati di sini ada matahari yang menyinari rangkaian-rangkaian listrik pada perumahan, kira-kira ada pengaruhnya nggak ya? Nah, dari pengamatan atau observasi tersebut, maka muncullah yang namanya masalah. Sehingga ada tahapan yang menamakan merumuskan masalah. Merumuskan masalah dalam penelitian dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang objek penelitian. Syarat pertanyaan yang pertama harus jelas, yang kedua tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan rumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya, apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana.
Nah, pada kasus yang tadi, rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh suhu terhadap hambatan rangkaian listrik. Nah, setelah merumuskan masalah, maka kita yang dilakukan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi atau kajian pustaka. Informasi yang dikumpulkan dari kajian pustaka merupakan perpaduan dari berbagai literatur yang mendukung teori-teori yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Kajian pustaka dapat dilakukan dengan mengambil informasi dari buku-buku atau informasi dari situs ilmiah yang terpercaya. Nah, pada kasus yang tadi, studi pustaka yang bisa dipelajari macam-macam ya. Bisa teori suhu, materi kelistrikan meliputi konsep muatan listrik atau elektron, hambatan listrik, dan jenis-jenis konduktor. Nah, setelah kalian mengumpulkan informasi, maka kita bisa membuat yang namanya hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam penelitian ilmiah. Kebenaran hipotesis harus diuji terlebih dahulu ya dalam melalui proses penelitian. Jika menurut hasil pengujian proses diperoleh kenyataan bahwa hipotesis yang diajukan tidak benar, bukan berarti penelitian yang dilakukan salah. Bisa saja hipotesis yang dirumuskan tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan dalam eksperimen. Ada kasus yang ini tadi sebagai contoh, hipotesis yang diberikan itu adalah perubahan suhu dapat mempengaruhi besarnya hambatan pada rangkaian listrik. Nah, perubahan suhu ini akan diuji ya, apakah dia bisa mempengaruhi hambatan listrik atau tidak melalui eksperimen. Nah, melakukan eksperimen dirancang dan kemudian dilakukan untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Eksperimen dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah menentukan variabel bebas, terikat, dan terkontrol. Yang kedua adalah menyusun langkah kerja serta menyiapkan alat bahan yang dibutuhkan, kemudian melakukan percobaan, mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah menganalisis datanya. Contoh di sini adalah eksperimen yang tadi menguji apakah suhu mempengaruhi hambatan listrik. Di sini disiapkan suatu rangkaian listrik, kemudian diberi perubahan suhu dan diukur nilai arus listriknya. Variabel di sini ada 3. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang dapat diubah secara bebas oleh peneliti. Nah, di sini variabel bebasnya adalah perubahan yang suhu yang diubah-ubah oleh peneliti. Kemudian ada variabel terikat, variabel yang diteliti dan perubahan pada variabel ini bergantung pada variabel bebas. Variabel terikat di sini adalah besar arus listrik, di mana besar arus listrik ini dipengaruhi oleh perubahan suhu. Kemudian yang ketiga adalah variabel kontrol, variabel yang harus dipertahankan tetap selama penelitian, sehingga tidak mempengaruhi variabel terikat. Nah, di sini variabel kontrolnya adalah besar tegangan baterai yang dibuat tetap oleh sang peneliti. Jadi, seperti itu ya. Nah, setelah melakukan eksperimen, maka yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisis datanya dari hasil eksperimen. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil eksperimen menjadi sebuah informasi yang digunakan dalam membuat kesimpulan. Nah, di sini adalah data dari percobaan rangkaian yang tadi. Ya, di sini ada sebuah data dan disajikan dalam bentuk suatu grafik. Jadi, analisis di sini ada 2 ya. Analisis secara deskriptif adalah menyajikan data dalam bentuk grafik atau tabel ataupun diagram. Ada juga analisis data secara inferensial adalah analisis data dengan menggunakan statistik dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Nah, setelah menganalisis data, maka bisa ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis data dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Nah, di sini kesimpulan yang diperoleh dari eksperimen ternyata dapat disimpulkan bahwa hubungan atau pengaruh panas atau suhu terhadap hambatan kawat adalah berbanding lurus. Artinya, jika suhu semakin besar, maka hambatan yang dihasilkan akan semakin besar pula. Nah, dari penelitian ini
di sini diperoleh suatu kesimpulan yang nantinya akan bermanfaat. Nah, sebelum itu, agar hasil penelitian kalian dari metode ilmiah itu bermanfaat bagi masyarakat umum, maka kalian harus mempublikasikan hasil tersebut melalui publikasi ilmiah, ya. Nah, bisa dalam bentuk seminar, lokakarya, maupun simposium. Jadi seperti itu ya. Nah, kalian kalau udah tahu gimana cara-cara metode ilmiah dan menjadi langkah-langkah menjadi seorang ilmuwan, kira-kira kalian tertarik nggak ya untuk menjadi seorang ilmuwan fisika? Jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau kalian udah paham, kalian bisa lanjutkan untuk mengerjakan soal tentang metode ilmiah. Kalau kalian masih bingung gimana sih cara bereksperimen ya, kalian bisa play video ini lagi sekali lagi ya, sampai kalian paham. Masih ini dulu videonya. Terima kasih. Bye-bye.